Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Pratama, NIM 18650072. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan pertama, jelaskan 4 pengertian sistem informasi geografi menurut para ahli. Pertama, menurut Berry tahun 1988, sistem informasi geografi adalah sistem informasi referensi internal serta otomatis data ke ruangan. Menurut Linden tahun 1987, sistem informasi geografi adalah sistem pengolahan, penyimpanan, pemrosesan, analisis, dan penayangan data secara spesial terkait dengan muka bumi. Kemudian menurut Kalkin dan Tomlinson pada tahun 1984, sistem informasi geografis adalah sistem komputer data yang penting. Kemudian para ahli Petrus Poriono, sistem informasi geografis adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan, analisis, manipulasi informasi geografi. Pertanyaan kedua yaitu komponen sistem informasi geografis dari software, hardware, data, manusia, dan metode. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama, saya menjelaskan software. Software adalah perangkat lunak untuk sistem informasi geografi berupa program aplikasi yang kemampuannya adalah pengolahan, penyimpanan, pemrosesan, analisis data spasial, contohnya ARC, View, dan Mapinf. Kemudian kedua, hardware. Hardware adalah perangkat keras yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan sistem komputer seperti CPU, plotter, digitshare, RAM, hard disk, dan lain-lain. Ya, data. Di sini ada 2 jenis data, yaitu data spesial dan data non-spesial. Pertama, data spesial adalah suatu data yang berupa representasi fenomena dari permukaan bumi yang dapat berupa foto udara dan koordinat dan lain-lain. Kemudian data non-spesial atau atribut adalah suatu data yang mempresentasikan aspek deskriptif pada fenomena yang dimodelkan seperti misalnya data sensus, ekonomi, penduduk, pertanian, dan jumlah pengangguran, angka kelahiran. Keempat, manusia. Manusia adalah orang yang mengoperasikan atau menggunakan sistem informasi geografi di pekerjaannya. Kelima, metode. Metode adalah tahapan yang digunakan untuk mengoperasikan sistem informasi geografi, mulai dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiula Hamidah, NIM 18650056, kelas B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan metode layers. Model layers adalah salah satu penjelasan yang menggunakan kerangka kerja yang mendefinisikan suatu kejadian dalam pengembangan suatu produktivitas yang dapat dibuat sendiri, biasanya dalam bentuk diagram, keramik, dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan yang kedua, jelaskan subsistem dalam sistem informasi geografis. Adapun di sini beberapa subsistem yang berkaitan, yaitu satu, data input. Data input subsistem ini berfungsi dalam pengumpulan data spesial dan data atribut. Data spesial merupakan data yang mempresentasikan fenomena-fenomena yang terdapat di permukaan bumi seperti data posisi dan koordinat. 2. Data manajemen. Subsistem ini mengorganisasikan data spesial dan data atribut ke dalam sebuah basis data sehingga mudah dipanggil, diupdate, dan diedit. 3. Data manipulasi dan analisis. Subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi geografis untuk melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. 4. Data output. Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan seluruh atau sebagian basis data baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy seperti tabel, grafik, peta, dan lain-lain. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sueni, NIM 18650.063 dari kelas B. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjawab tugas nomor 5 dan nomor 6. Nomor 5, jelaskan manfaat SIK dalam manajemen tata guna lahan. Pemanfaatan dan penggunaan lahan merupakan bagian kajian geografi yang perlu dilakukan dengan penuh pertimbangan dan dari berbagai segi. Tujuannya adalah untuk menentukan zonifikasi lahan yang sesuai dengan karakteristik lahan yang ada. Misalnya, wilayah pemanfaatan lahan di kota biasanya dibagi menjadi daerah pemukiman, industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas umum, dan jalur hijau. SIK dapat membantu pembuatan perencanaan masing-masing wilayah tersebut dan hasilnya dapat digunakan sebagai acuan untuk pembangunan utilitas permukiman. Nomor 6, jelaskan manfaat SIK dalam pengawasan daerah bencana alam. SIK pengawasan daerah bencana alam, kemampuan SIK untuk pengawasan daerah bencana alam misalnya membantu luas wilayah bencana alam, pencegahan terjadinya bencana alam pada masa datang, menyusun rencana-rencana pembangunan kembali daerah bencana, menentukan tingkat bahaya erosi, prediksi ketinggian banjir, dan prediksi tingkat kekeringan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.